Halo teman-temanku semua dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit ilmu berbagi dengan teman-teman tentang mengenal batuan yang mengandung pirit. Jadi material-material kita yang ada di permukaan bumi kita ini itu kadang-kadang ada yang tidak memiliki pirit di material tersebut, dan juga ada yang mengandung pirit. Jadi kalau di dalam ilmu-ilmu para penambang, jika ada pirit di lokasi tersebut, di sana ada emas. Itulah bahasa yang sering kita dengar bersama-sama, bahwanya jika ada pirit itu pertanda emas. Seperti itu teman-teman. Jadi di dalam pirit ini itu bermacam-macam teman-teman ya. Bermacam-macam jenis pirit yang ada di permukaan bumi kita ini. Dan juga berbeda-beda juga di setiap daerah tentang pirit ini. Jadi pirit ini ada yang tidak bisa diolah, juga ada yang bisa diolah. Karena pirit ini bermacam-macam kandungannya. Dan ada juga pirit ini hanya dominan dia tuh mengandung tembaga. Ada juga pirit ini yang mengandung logam mulia emas atau yang lain-lainnya. Jadi justru di sini teman-teman, saya perlihatkan dengan teman-teman material yang bisa kita olah untuk mengambil logam mulianya atau emas pada material tersebut. Nah, baiklah teman-teman, ini ada karung ini teman-teman ya. Ada karung ini baru diambil nih. Kita bongkar aja teman-teman ya. Nah begini teman-teman ya, ini kita ambil ini aja. Nah ini sejenis batu yang mengandung pirit, dan ini juga mengandung emas. Nah jika material kita itu mengandung pirit, sewaktu kita melakukan pengolahan awal, dan kita harus merubah caranya sedikit supaya bisa pirit ini terpisah daripada logam lainnya, sehingga pirit ini bisa kita pisahkan atau kita larutkan dan memisahkan pirit ini daripada logam-logam yang kita akan ambil. Nah, jadi proses pengolahan pirit ini sedikit agak berbeda, lah daripada pengolahan material yang murni itu logam yang bisa kita manfaatkan langsung gitu. Nah ini seperti contohnya teman-teman ya, itu ada kelihatan juga ada kuning-kuning mengkilat itu teman-teman ya, seperti ini juga. Nah ini teman-teman, kalau ini ada emasnya, ini juga ada kandungan emasnya, di sini ada juga ada pirit-piritnya. Ini contohnya seperti dapat teman-teman lihat ini contohnya. Ini batuannya. Ini kalau batuannya teman-temannya, batuan yang ada di alam. Kita ambil lagi yang ini. Nah ini juga teman-temannya. Nah seperti ini, itu dapat teman-teman perhatikan. Nah itu teman-temannya jenisnya. Nah ini juga teman-temannya, ini batuan juga, batuan pirit juga ini teman-teman. Ini belum kita pecah, ini juga belum kita pecah. Nah ini juga kalau ini piritnya yang udah nampak muncul, yang udah nongol betul teman-teman ya. Mungkin teman-teman dapat melihat ini nih. Ini
Udah, nah, ini piritnya teman-teman. Nah, ini piritnya. Batunya seperti keunguan. Nah, gitu. Besi, kandungan besi tinggi. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini contohnya batuan piritnya yang sangat banyak piritnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini teman-teman, seperti yang saya lihat ini, pirit ada di sini tetapi tidak banyak. Nah, gitu. Jadi jenis pirit seperti ini teman-teman, ini bisa kita lakukan pengolahannya. Ini bisa kita lakukan pengolahannya. Ini lumayan bagus ini piritnya untuk kita ambil logam mulianya. Tapi kita menggunakan cara tersendiri nanti untuk mengolah pirit ini, karena pirit ini cukup kita sabar untuk dalam pengolahannya dan memakan waktu sedikit lebih daripada kita mengolah material alam lainnya. Ini juga teman-teman. Nah, ini juga boleh teman-teman lihat ini. Itu. Nah, itu ada campuran di situ tuh pirit. Ada campuran di sini itu seperti material-material yang lainnya, logam-logam lain ini teman-teman. Nah, itu. Ini di dasarnya batu kapur. Padahal ini tuh bukan batu kapur sebenarnya. Batu kuarsa yang telah hancur kulit-kulitnya. Nah, jadi dia tuh ada bersarang di situ teman-teman ya. Pirit-pirit yang ini. Tetapi ini bisa kita olah. Pirit halus bisa kita olah, tetapi sedikit agak lama kita mengolahnya. Tapi lumayan logam mulianya ini teman-teman. Nah, juga seperti ini teman-teman ya. Nah, ini batuan-batuannya teman-teman, seperti batu ini. Nah, ini batu ini kandungan logam mulianya emasnya itu cukup bagus. Ini seperti ini kalau kita pecah nih teman-teman, di dalamnya ini bagus ini seperti batu ini. Tapi ini sejenis batu keras. Batu keras. Jadi logam lain yang seperti PGM juga, kalau batu seperti ini boleh kita duga ada PGM-nya. Seperti itu teman-teman. Ini juga teman-teman yang sudah. Nah, ya. Ini juga ada nih teman-teman. Yang di apa ini? Kita lihat. Nah, ini teman-teman. Ini juga dapat teman-teman perhatikan. Ini batunya seperti batu yang tadi. Karena kandungan daripada besinya tinggi dan batu ini udah berwarna agak kecoklat-coklatan. Jadi ini kalau coklat itu kandungan besinya tinggi, otomatis pirit di sana banyak. Itu teman-teman. Nah, ini jenisnya. Nanti ini kan kita coba untuk melakukan pengolahannya. Kita lakukan pengolahannya nanti, bisa teman-teman kita berbagi informasi bagaimana cara mengolahnya, tingkat dasarnya seperti itu teman-teman. Nah, ini juga ada nih teman-teman nih, seperti batu seperti ini. Nah, ini juga mengandung pirit, tapi ini batunya dari batu kuarsa ini, tapi mengandung pirit juga. Nah, jadi itulah teman-teman yang perlu kita pelajari dulu, mana batuan-batuan yang bisa kita lakukan pengolahannya dan mana batuan-batuan yang tidak bisa kita lakukan pengolahnya. Jadi kadang ada rekan-rekan kita, dia melakukan pengolahan pirit, ternyata tidak berhasil. Nah, jadi pirit-pirit yang tak bisa diolah itu, sepengetahuan saya, itu ada sejenis pirit gajah atau pirit kubus. Itu sedikit agak sulit mengolahnya. Bisa sih diolah, tetapi kita menggunakan biaya cukup banyak lah kalau untuk mengolah seperti itu. Tapi kalau pirit-pirit sejenis ini yang saya lihatkan itu, kita bisa biaya tidak cukup tinggi dan hasilnya seimbang lah nanti dengan biaya operasionalnya. Jadi ada untung kita sedikit seperti itu. Nah, jadi karena pirit ini sangat banyak di daerah-daerah kita, mungkin teman-teman, walaupun di Sumatera, di Pulau Jawa, Aceh, Lampung, Jambi, ini tuh cukup banyak. Tinggal kita tuh proses di dalam pengolahan pirit ini. Jadi seperti yang pernah juga saya ceritakan kepada teman-teman dahulu, pirit ini adalah semi daripada plastik. Jadi dia tuh ditutupi oleh sebuah lapisan yang tidak sanggup dilewati atau ditembus oleh kimia lain. Nah, seperti kimia asam misalnya contohnya teman-teman, jadi agak sulit. Nah, jadi
bagaimana cara mengakalinya agar kimia ini bisa masuk kepada pori-pori pirit tersebut. Setelah masuk dia kepada pori-pori pirit tersebut, maka dia itu akan terpisah. Jadi logam terpisah, piritnya akan terpisah gitu. Jadi dia itu akan melebur lah, larut lah, seperti itu bahasanya. Jadi kita memisahkan antara pirit dengan logam mulia lainnya yang kita butuhkan. Jadi nanti kita coba untuk melakukan prosesnya tahap demi tahap. Ini dari awal, ini langkah awalnya bagaimana memproses spirit dari tingkat awalnya. Demikian teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan untuk episode yang berikutnya.